Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Waktu lisan kebaktian Minggu 14 Maret 2021. Pertama, kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusuma, Pendeta Konsulen untuk Jemaat GKI Wonosobo dari Jemaat GKI Pajajaran Magelang. Pada kebaktian hari ini pula akan dilantik pengurus komisi dewasa dan pengurus komisi pelayanan kebukaan Arimatea masa pelayanan 2021 sampai 2023. Susunan pengurus lengkapnya dapat dibaca dalam warta tertulis. Kedua, kebaktian di Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Mesenep dilayani oleh Badan Kerja Bakal Jemaat. Sedangkan di Bakal Jemaat Gunung Sari dan Penting Sari dilayani oleh Penatua Medan Manusia 2. Ketiga, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis pada Majelis Jemaat. Dan mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Keempat, ralat amplop aksi puasa Paskah yang semula direncanakan akan dikumpulkan secara serentak pada kebaktian Jumat Agung 2 April 2021 atau pada kebaktian Jumat Agung atau kebaktian pada hari Minggunya juga pasca tanggal 4 April dilalat hanya dikumpulkan pada kebaktian Minggu pasca tanggal 4 April. Bagi yang tidak hadir dalam kebaktian di gereja dapat menitipkan di kantor TU atau pada salah seorang anggota majelis jemaat. Kelima, mengundang anggota jemaat simpatisan dalam kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dan akan dilayani sakramen perjamuan kudus pada pukul 6, 9.30 dan 16.30 oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Bagi yang akan hadir dimohon terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui grup WA GKI Wonosobo dan pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Catatan, pendaftaran akan dibuka 1 minggu sebelumnya yaitu tanggal 28 Maret 2021. Yang keenam, mohon kehadiran segenap panitia Paskah Sekolah Minggu GKI Wonosobo dalam rapat yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 16.00 di Gedung Bina Kasih. Ketujuh, pembinaan online guru Sekolah Minggu GKI Klasis Magelang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 dan 27 Maret pukul 17.00 sampai 19.30 dengan tema Sekolah Minggu Ladang Sukacita. Narasumber Saudara Chris Devina, Sarjana Sains Teologi dari GKI Pajajaran Magelang. Terakhir, persembahan hari ini kotak merah untuk tanggung jawab bersama, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk pembangunan Bina Kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Mari kita sambut kedatangan Sang Terang dengan berdiri dan menyanyikan NKB 3-1, Terpujilah Allah. Dunia jemaat
menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara, liturgi Minggu Prapaskah keempat ini disebut Laetare atau bersukacitalah bersama Yerusalem. Kita diajar untuk memahami pemulihan dari dosa dan senantiasa memohon pertolongan Tuhan untuk membaharui hidup, seperti yang terdapat dalam Bilangan 21 ayat 7 dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, sekarang kita juga diajak bersama-sama berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang banyak mendapatkan belas kasih dari Engkau. Engkau bukan hanya menunjukkan belas kasih-Mu, tetapi Engkau juga berbeda rasa dengan kami. Engkau berbelas kasih dan Engkau melakukan tindakan nyata bagi kami. Engkau datang untuk menebus kami. Engkau mau menjadi sama dengan kami, sehingga tidak ada lagi pembatas antara kami dengan Allah, karena ada Tuhan Yesus sebagai perantara kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang nyata bagi kami. Tetapi pada saat ini kami harus mengaku bahwa kami pun banyak berbuat hal-hal yang telah mendukakan hati Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang mohon pengampunan-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah pengakuan pribadi lepas pribadi kami pada saat ini. Inilah kami Bapa, datang mohon pengampunan-Mu, baik apa yang kami katakan dan kami lakukan. Dengan cinta kasih-Mu lah kami berani datang mohon pengampunan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Saudara, inilah berita anugerah bagi kita semua. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Damai Kristus besertamu.
Saudara, kita kembali mendapat kesempatan membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Bapa, kembali kami boleh menghayati cinta kasih-Mu melalui pembacaan dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Karena kami memohon Roh Kudus tuntunlah kami agar kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Kami juga mohon kiranya hamba diurapi sehingga dengan penyertaan Roh Kudus mampu menguraikan sabda-Mu itu sehingga kami semua mengerti dan juga mau melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Urapilah kami semua ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang terang yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Setelah demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan menghidupinya. Hosiana. Saudara, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat masing-masing di rumah, seandainya nih ya, seumpama ini bukan tenanan ya, seumpama besok itu hari jotosan sedunia, ini umpama loh ya, jotosan sedunia, kira-kira yang akan saudara jotos pertama kali itu siapa? Yang akan Bapak Ibu saudara jotos pertama kali siapa? Kira-kira ya, betul ya. Hari itu sesok jotosan menang. Ini seumpama ya. Oh si dia, itu bagian kita bayangnya gitu, bayangnya si dia. Tapi pertanyaannya mengapa kita jotos dia? Mengapa kita jotos dia? Banyak alasan mungkin dan berbeda-beda ya. Karena kita jengkel dengan dia, jengkel no, ya kan ada bencet no, kan ya. Oh jengkel kan, betul. Wah makanya saya jotos dia. Atau mungkin karena dia sudah berhutang sekian lama, tapi tidak bayar-bayar. Ya kan, ditagih bulan balik, belanjani, ditagih bulan balik, belanjani lagi. Udah kebayar-bayar. Makanya sampai manggilnya bilang akhir rumah saya
atau memukul merupakan salah satu cara mengungkapkan ketidaksenangan. Dan tentunya ada cara yang lain, saudara. Misalnya apa? Ya kan, saking kita jengkelnya banting barang, wah, gitu kan? Gitu. Ya, HP ini tidak apa-apa dibanting, teman-teman, ya HP dibanting, kan? Banting barang, menendang itu juga, itu bunga-bunga duit karena kesakitan, ya. Atau berteriak-teriak, bersyukur-syukur, ngomel dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dilakukan. Mungkin ada cara yang lain. Bagaimana kalau Bapak itu kalau mengungkapkan rasa keselnya gimana? Caranya gimana? Bentur-benturkan alat bumbu atau gudang-gudang ini? Masih banyak cara. Umat Israel pernah bersungguh-sungguh saat mereka sudah dibebaskan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Itu nanti kalau dibaca di kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 dan 5 bunyinya begini. Setelah mereka berangkat dari tanah Hor, mereka berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Perhatikan, tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ini ceritanya setelah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan masih dalam perjalanan, ya kan? Masih dalam perjalanan, berangkat dari tanah Hor, mereka sudah sampai di mengelilingi tanah Edom, gitu ya, di tengah jalan mereka dikatakan sudah tidak dapat menahan hati. Apa? Mereka tidak bisa menahan hati, lalu mereka berkata gini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bayangkan, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hamba ini kami telah buat. Saudara yang minta dibebaskan keluar dari tanah Mesir itu siapa? Bukankah mereka sendiri kan yang minta dibebaskan? Tapi setelah dibebaskan mereka bersyukur. Bahkan dikatakan melawan, berkata-kata melawan Allah dan Musa. Nah, sekarang seandainya saudara itu Musa, apa tanggapannya? Seandainya saudara Musa, gimana tanggapannya? Saudara, saya bayangkan kalau saya pada waktu itu, kan? Saya bilang orang tidak tahu diuntung, ya kan? Sudah dibebaskan masih saja, masih ada gini dan sebagainya. Saudara, benarkah tidak ada roti dan air bagi mereka? Loh, saudara, sebelum mereka bersungut-sungut, Tuhan sudah menyediakan air. Tercatat di dalam Alkitab, sebelumnya itu Tuhan sudah menyediakan air, Tuhan sudah menyediakan mana, bahkan Tuhan menyediakan burung puyuh. Kurang apa? Ketika mereka bersungut-sungut dituruti, sekarang bersungut-sungut lagi, mengatakan tidak ada makanan, tidak ada air. Ustaz bosan dengan makanan yang hambar ini. Mereka tidak kekurangan sebenarnya, tetapi tetap saja mereka berbuat seperti itu. Apalagi yang kurang? Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, dituntut dengan tiang awan dan tiang api, tidak kepanasan, tidak kedinginan, dan dicukupkan makan minumnya, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Saudara, apa dosa mereka sehingga Tuhan menghukum mereka dengan pagutan ular tedung yang berpisah? Ya, jelas semua sudah dicukupi, tetapi mereka masih saja menolak, bersungut-sungut, tidak ada puas. Ya, jelas mereka serakah.
dan memikirkan kepuasan diri saja. Itu saudara. Nah, kalau ditanya setujukah kalau mereka dihukum, saudara? Setuju nggak kalau dihukum? Saya seperti itu. Setuju nggak? Hah? Udah terlambat ya? Setuju? Setuju kan? Setuju, sudah sepantasnya, gitu loh. Sudah sepantasnya. Nah, kalau kita dihukum Tuhan karena keserakahan dan memikirkan kepuasan diri, itu pun pantas kan? Tapi jangan protes, saudara. Jangan protes. Tetapi lah ini yang luar biasa. Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi umatnya, gitu loh. Ya kan? Tuhan itu orang luar biasa. Bapa yang mengasihi umatnya. Ada penghukuman, tapi juga ada pengampunan. Dan perhatikan ketika umat mengakui dosanya, Tuhan itu menyediakan jalan keselamatan bagi umatnya. Loh. Yang berdua itu manusia, tetapi yang bertiga menyelamatkan Tuhan. Luar biasa kan? Itulah Tuhan. Bagi umat Israel waktu itu, perhatikan, yang pada waktu itu, bagi setiap orang yang dipakut ular dan kemudian dia memandang, perhatikan kata memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, tetaplah ia hidup. Perhatikan saudara, memandang bukan menyembah. Ya, kan ada hukum kan, jangan menyembah. Ya kan, menyembah patung atau buatan apapun. Tuh. Tetapi Tuhan dengan memandang, apanya artinya apa? Kalau menyembah itu berarti kita menyerahkan diri, kita pasrah kepada sesembahan kita. Nah, itu tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi memandang, melihat itu bukan artinya apa? Memandang, melihat itu berarti bukan lagi berfokus pada diri sendiri, tetapi apa yang telah disediakan Tuhan. Nah itu, kita fokusnya ke sana, fokusnya kepada Tuhan, ya, pada Tuhan yang sudah menyediakan, bukan barangnya, tetapi pada Tuhannya. Memandang itu berarti mengalihkan fokus pada diri sendiri kepada yang ada di hadapan kita, yaitu Tuhan sendiri. Aduh, dulu umat diminta untuk memfokuskan, jangan bikin kayak diri tok, gitu, ya, alihkan. Nah, bagi kita sekarang saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan di Injil Yohanes tadi. Ya, dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular pada guru, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk juga menghukum manusia yang telah berdosa, tetapi memberi penebusan dan menyelamatkannya. Jadi dikatakan ayat 17. Bukan datang untuk menghukum, untuk menghakimi, tetapi menebus dan menyelamatkan. Apa tujuannya sebenarnya saudara? Tuhan lakukan itu semua. Tujuannya jelas, agar apa? Agar kita bisa bersuka cita. Agar kita bisa bersuka cita. Nah, karena itu saudara, sekarang kita harus percaya bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Percaya kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Ya, ayo percaya. Ada sukacita? Ada sukacita. Harusnya itu harus ada sukacita, karena aku adalah umat tebusan Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang saat ini boleh dinyanyikan, tetapi belum boleh dipraktekkan. Lagunya apa? Senyum dan bermuka gembira. Piye carane? Boleh dinyanyikan, tapi belum boleh dipraktekkan. Apa lagunya? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua.
Yesus. Tuhan Yesus itu hatinya tergerak oleh belas kasihan, kemudian dia melakukan sebuah tindakan. Nah, seperti apa kita berbela rasa, saudara? Berbela rasa itu tidak membuat jarak, tetapi terbuka terhadap semua orang. Itu berbela rasa. Ya, seperti halnya Tuhan. Tuhan datang pada manusia yang sudah sepantasnya dihukum begitu. Tuhan itu datang pada manusia sudah sepantasnya dihukum. Tapi dia datang bukan untuk menghukum, tetapi dia mau menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkannya. Karena itu Tuhan terbuka. Dia tidak membuat jarak, tapi terbuka terhadap semua orang. Bahkan yang berdosa itu Tuhan Yesus mau datang dan menebus, menyelamatkan. Nah, itu saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Memang betul saudara, kita harus menjaga jarak. Itu iya, protokol kesehatan kita kan seperti itu, menjaga jarak. Tetapi bukan berarti hati kita pun berjarak. Ya kan? Secara fisik kita berjarak, iya, itu yang harus kita lakukan. Kalau sekarang berdoa aja berjarak-jarak kok. Ya, gereja aja di jarak-jarak bisa-bisa. Tapi memang itu yang harus kita lakukan sebagai sebuah wujud nyata berbela rasa. Tetapi bukan berarti hati kita pun berjarak sehingga kita cuek dan tidak mau tahu akan kesulitan orang. Wujudkanlah sebuah kepedulian yang nyata, saudara. Minimal berdoa, mendoakan. Itu saudara, mendoakan. Seperti sederhana, tetapi juga tidak mudah, tetapi bisa diwujudkan. Itu yang pertama itu adalah tidak membuat jarak. Berbeda rasa itu tidak membuat jarak, tetapi terbuka terhadap semua orang. Yang kedua adalah berbeda rasa berarti berani mengakui bahwa kita mempunyai tujuan yang sama dan bergerak maju bersama. Mengakui bahwa kita semua punya tujuan yang sama dan bergerak maju bersama. Saudara, yang dilakukan Tuhan kita bagaimana? Kita ingin selamat, ya Tuhan tahu itu. Kita ingin selamat, dan Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan. Maka kita pun harus melewati jalan itu. Jangan melewati jalan yang lain. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Ya Tuhan Yesus, ya lewati jalan itu. Itu sekarang, jangan jalan yang lain, supaya kita semua selamat. Nah, saya juga teringat semboyan masker, saudara. Masker sekarang semboyannya apa di masa pandemi ini? Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Karena itu pakailah masker, kan gitu toh. Nah, itu orang yang berbeda rasa itu dia mau tetap bermasker sekalipun sumpah. Ya sumpah karena terbiasa. Lama-lama juga nggak sumpah ya. Ya kan? Bahkan dulu maskernya kasih jendela atau buka-buka, kita tutup buka-buka. Tapi intinya kita mau bersama, punya tujuan yang sama. Demi keselamatan semua orang, jangan memikirkan hanya diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Berbela rasa itu berarti menyingkirkan kepura-puraan. Pura-puraan. Saudara, salib itu bukan simbol kepura-puraan, bukan. Salib bukan simbol kepura-puraan, tetapi bukti cinta kasih Allah pada manusia. Tidak perlu diragukan dan jangan diragukan. Salib itu simbol pura-pura bukan, ya, itu sungguh nyata, itu bukti cinta kasih Allah pada manusia. Nah, kalau begitu bagaimana dengan perbuatan baik kita? Jangan itu sebagai tindakan mendapat pujian dan belas kasih. Berbuat baik kita supaya dapat pujian, jangan seperti itu. Tetapi tuluslah memberi, tuluslah berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, berbela rasa berarti juga berbagi kegembiraan.
sudah mengampuni kita. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berdosa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, penghakiman dosa, pengampunan dan kemuliaan Bapa. Amin. Silakan berdoa. Saudara, sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus badan pelayanan jemaat dari GKI Wonosobo untuk masa pelayanan 2021 sampai dengan 2023. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Karena ya Bapa, teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nama-nama dari saudara-saudara akan dilantik sebagai berikut. Untuk pagi ini pukul 6 akan dilantik pengurus komisi dewasa. Sebagai ketua 1 Bapak Wibowo Budiman, sebagai ketua 2 Ibu Riyati, sekretaris 1 Ibu Lianawati Widodo, kemudian sekretaris 2 Bapak Yanuar Bobi Sutejo, sebagai bendahara Ibu Emilia Ningsih, seksi persekutuan Bapak Adianto Permana Putra, Bapak Samin Raharjo, Bapak Agustianto, seksi olahraga Ibu Yedida Sriwahyuni, seksi sosial Bapak Dodi Kalbuadi, Bapak Suyatmi, Ibu Suyatmi, ya, Ibu Suyatmi ini keliru lagi. Ibu Arin Jasuti betul ya. Ibu Agustina Rumondang Sijabat, seksi kesenian Ibu Arin Kristiana Iswanti, Ibu Yosefin Kris Santoso, seksi kewanitaan Bapak Jingga Ibu. Nah, ini soalnya tidak ada anunya sih. Ibu Jingga Adistia, nah, Ibu Lili, seksi kewanitaan ya benar Ibu Abel, orang
Jingga Diastia, Ibu Lili Suci Rezeki, Ibu Lili Sutuan, ya, Ibu Lili Sutuan. Seksi usaha Ibu Yunike Rosyanti, Ibu Linawati Hadiwono, Ibu Hermidwi. Seksi usaha Ibu Kabeh. Seksi perlengkapan Bapak Diro Pramoto, seksi publikasi Bapak Yanuar Bobi Sudibjo. Saya persilakan untuk berdiri. Yang saya sebutkan namanya dan mungkin ada yang bisa sebutkan namanya, ya. Mungkin untuk mewakili sebagai ketua Sekretariat Bendara bisa sebutkan. Dari yang lain berdiri saja di tempatnya, ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya. Terimalah berkat pelantikan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Komisi Dewasa DKI Wonosobo. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Umat diundang berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu solo.
bukan sesuatu yang mudah, dari sesuatu hal yang baru bagi kami semua. Tapi karena penyertaan Roh Kudus, kami percaya Komisi Dewasa akan dimampukan untuk itu. Kami juga berdoa bagi pelayanan di tempat ini. Kiranya pelayanan gereja sungguh bisa menjangkau sebanyak mungkin orang yang mampu, dan banyak orang pun tertolong olehnya. Kami juga berdoa untuk kebersamaan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya dengan bersehati kami mampu untuk mengatasi situasi yang ada dengan baik, tetap bersemangat, tetap memiliki kesehatan yang baik, dan tetap selamat dalam menjalani keseharian kami. Berkat menyertai dokter, perawat, obat-obatan, perlengkapan medis, semua diberkati Tuhan. Yang sakit kiranya boleh mendapatkan kesembuhan. Yang sudah usia lanjut tetap memiliki semangat. Yang bekerja tetap bekerja dengan baik. Yang juga harus mendapat PHK, diberi kemampuan untuk tetap bersemangat untuk mengupayakan penghasilan. Tuhan tolong berkati pemerintah, berkati upaya vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya terus berjalan dan menjangkau sebanyak mungkin orang dan semua orang akhirnya mendapatkan vaksin. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali di tempat ini. Kami percaya tangan kasih setia Tuhan menyertai kami. Tangan kasih setia Tuhan menolong kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara yang berfungsi dengan baik. Warga gereja, warga masyarakat dimanapun kami berada, kami menyatakan cinta kasih Tuhan dengan baik. Tolonglah kami Bapa. Dan kini bersama-sama yang mengakhiri doa siapa ini dengan bersama-sama menaikkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah kami mencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Telah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita kumpulkan. Sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa kami panjatkan kepadamu. Engkau sudah memberkati hari-hari yang telah kami lewati, baik itu berkat kesehatan maupun berkat secara materi maupun berkat-berkat yang lain. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sudilah kiranya Tuhan menerima, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Tuhan berkati majelis jemaat di tempat ini agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan berkati untuk setiap profesi dan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, agar lewat itu semua kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami mohon ampun jika terselip dosa di dalam mengucapkan syukur kami ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
rahmat berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan akan selalu memampukan kita melewati hari demi hari. Semangat! Thank you.